Record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi Pagi, Pak. bertemu dengan Bapak di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Masuk semua atau ada yang izin hari ini? Masuk semua. Oke, ada semua nih. Hari ini mau belajar apa? Bapak izin chat izin ya. Oke. Jadi hari ini kita ini bakal belajar tentang penegakan hak asasi warga negara. Lebih spesifiknya itu gimana sih cara ngatasin kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Bapak mau tanya dulu, ketika mendengar kata kesenjangan, apa yang terbesit di pikiran kalian gitu? Ada yang bisa jawab mungkin? Kayak semacam perbedaan gitu. Betul sekali. Oke, untuk membuka membuka pertemuan pada pagi hari ini, Bapak mau kalian perhatikan dua gambar berikut, di mana ada satu sekolah di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang terlihat sangat megah. Mungkin kalau kita ngelihat mirip kayak istana mungkin ya. Nama sekolahnya itu Alexandria School. Sedangkan di sebelahnya sekolah yang ada di Mimika, Papua Tengah, yang jangankan bagus, tidak terkena angin aja sudah bersyukur mereka. Bisa kita lihat tembok-temboknya dari bambu, bolong-bolong dan sebagainya. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat dua gambar ini? Ada yang mau berpendapat mungkin? Kerasa banget perbedaannya ya, Pak. Perbedaan betul sekali, di mana Bekasi, sebuah kota besar di Indonesia, sekolahnya itu bagus sekali, seperti istana mungkin kita sebutnya ya. Sedangkan di sisi lain, saudara-saudara kita di Mimika, Papua Tengah itu sekolahnya sangat-sangat terbatas. Mungkin bagi kita yang terbiasa hidup di kota, sekolah seperti ini itu tidak layak gitu ya. Sedangkan ya mereka sehari-hari sekolah di situ. Nah, Bapak mau masing-masing dari kalian jawab pertanyaan yang Bapak kasih di sini. Pertanyaannya simpel, ada dua. Yang pertama, kenapa kesenjangan pendidikan ini masih terjadi di Indonesia? Kemudian yang kedua, langkah apa yang perlu diambil baik pemerintah atau kita sebagai warga negara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin Bapak akan kasih kesempatan waktu untuk mencari jawaban, untuk menyusun argumen selama 3 sampai 5 menit. Apakah cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Dipersilahkan ya untuk menjawab dua pertanyaan yang Bapak kasih. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menyampaikan pendapat dari dua pertanyaan yang Bapak berikan ya. Menurut saya, ada dua penyebab kenapa masih terjadi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah minimnya infrastruktur dan sarana prasarana, di mana sekolah di daerah terpencil seringkali minim fasilitas dasar seperti pembangunan layak, listrik, laboratorium, perpustakaan, dan akses air bersih. Sementara di kota lebih lengkap. Yang kedua adalah biaya pendidikan yang tinggi dan faktor ekonomi keluarga yang kurang memadai.
di mana biaya pendidikan yang mahal, kemiskinan, dan kebutuhan untuk membantu keluarga mencari nafkah menjadi penghalang bagi anak-anak kurang mampu untuk melanjutkan sekolah. Saya juga menemukan solusi dari dua poin yang saya jelaskan di atas, Pak. Yang pertama adalah pemerintah perlu melakukan pemerataan fasilitas dan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, agar setiap anak punya kesempatan yang sama untuk belajar. Dan yang kedua adalah pemerintah perlu memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang kurang mampu. Bantuan tersebut dapat berupa beasiswa agar anak yang kurang mampu tetap dapat bersekolah. Sekian Pak yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Ananda Jenny Anggra ini atas jawabannya. Jawaban yang sangat-sangat bagus menurut saya. Karena ya seperti yang kita ketahui bahwasanya keterbatasan infrastruktur hingga eh, apa namanya gangguan ekonomi, keterbatasan ekonomi itu menjadi alasan besar kenapa pendidikan di Indonesia terutama di daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah pedalaman itu masih tertinggal jika dibandingkan eh, kota-kota besar di Indonesia. Saya di sini sudah mengambil, sudah menyimpulkan mungkin beberapa penyebab kenapa sih kesenjangan kesenjangan pendidikan di Indonesia ini masih masih terjadi gitu. Yang pertama, minimnya sarana dan prasarana. Betul sekali tadi yang sudah disebutkan oleh Ananda Jenny Anggra ini bahwasanya saudara-saudara kita di pedalaman sana masih sangat minim sekali sarana dan prasarananya seperti bangunannya, media pembelajarannya itu sangat berbanding terbalik dengan kita yang ada di kota gitu. Kemudian yang kedua, terbatasnya tenaga pendidik terlebih yang berkualitas. Di sana anak-anak di daerah-daerah terpencil, guru itu sangat sedikit sekali. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di kota-kota besar di Indonesia lainnya, seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, dan lain-lain. Mungkin sekarang kita di sini itu merasa guru banyak, satu sekolah itu bisa mungkin belasan hingga puluhan guru. Sedangkan saudara-saudara kita di daerah-daerah pedalaman, guru itu sangat jarang sekali, terlebih guru yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, ekonomi keluarga yang kurang mampu. Betul sekali yang dikatakan Anda Joni tadi, bahwasanya ekonomi ini masih menjadi apa ya, alasan besar kenapa pendidikan di Indonesia itu masih mengalami kesenjangan yang segitu besarnya gitu, segitu jauhnya, dimana mungkin kita di kota eh, tinggal mikir besok tinggal berangkat sekolah, tapi mungkin saudara-saudara kita yang di pedalaman sana berbeda dengan kita. Mungkin kita mikir besok sekolah pakai baju apa, tapi mereka mungkin berpikir besok makan apa. Karena apa? Karena ekonominya berbeda dengan kita anak-anak. Kemudian yang keempat, akses terhadap teknologi yang terbatas. Tentu, teknologi ini eh, menjadi alasan besar juga. Mungkin kita di kota bisa melakukan pembelajaran secara online seperti sekarang, seperti yang sedang kita lakukan. Sedangkan Betul. sedangkan saudara-saudara kita di pedalaman, apakah mungkin menjalankan proses pembelajaran yang sama dengan kita? Mungkin bisa, tetapi presentasinya sangat minim sekali. Karena kenapa? Akses terhadap teknologinya yang sangat-sangat terbatas. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kondisi sosial dan budaya masyarakat yang tidak mendukung kemajuan pendidikan. Mungkin berkesinambungan dengan poin nomor tiga, ekonomi keluarga yang kurang mampu. Ketika keluarga tersebut kurang mampu, mindsetnya itu berbeda dengan keluarga yang sudah cukup gitu. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ketika keluarga yang sudah cukup, kemudian anak-anak yang hidup di keluarga yang berkecukupan, mungkin pola pikir mereka, besok
ke sekolah pakai baju apa ya, pakai sepatu apa ya. Tapi saudara-saudara kita di pedalaman sana berbeda kondisi sosialnya dengan kita, berbeda pola pikirnya dengan kita. Mungkin mereka di sana masih kesulitan untuk bisa makan, untuk bisa dalam tanda kutip untuk bisa hidup tuh masih kesulitan, berbeda dengan kita. Tentu hal ini juga dapat menghambat kemajuan pendidikan dan ya ketimpangan masih terjadi hingga sekarang. Kemudian saya sudah merangkum juga sedikitnya ada 4 solusi yang mungkin saja bisa dapat kita lakukan atau dapat pemerintah lakukan untuk mengatasi kesenjangan ini. Yang pertama, pemerataan fasilitas dan infrastruktur tentu demi terciptanya eh, pembelajaran yang efektif. Diperlukan fasilitas dan juga infrastruktur yang memadai. Tadi sudah disebutin kayak ruang kelas, laboratorium, dan sebagainya itu sangat-sangat perlu sekali guna menciptakan pembelajaran yang efektif gitu. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Terlebih di daerah terpencil, guru itu sangat-sangat dibutuhkan. Terlebih lagi eh, guru yang memiliki kompetensi tinggi. Karena apa? Karena pembelajaran ini gurulah yang mentransfer ilmunya. Tentu dalam mentransfer ilmu ini dibutuhkan guru yang memiliki kompetensi yang tinggi. Tapi hal tersebut juga belum cukup karena guru yang memiliki kompetensi tinggi tentu harus kita jamin kesejahteraannya. Bagaimana dia hidup di sana, bagaimana penjaminan hidup di sana, kita perlu mungkin pemerintah perlu menjamin kesejahteraan guru tersebut. Kemudian yang ketiga, dukungan finansial dan juga beasiswa. Jika terkendala ekonomi, dukungan finansial yang berupa beasiswa ini tuh sangat diperlukan gitu anak-anak. Karena apa? Agar eh, seluruh anak di Indonesia, mau yang mampu, mau yang tidak, itu dapat mengenyam pendidikan yang sama, bisa mendapatkan haknya yang sama. Itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pemerataan dan pemanfaatan teknologi yang maksimal. Itu teknologi ini, kita hidup di zaman teknologi. Kita perlu menyesuaikan diri dengan teknologi. Seperti sekarang kita belajar melalui online, melalui Zoom meeting. Teman-teman kita, saudara-saudara kita di pedalaman itu perlu akan hal ini, anak-anak. Tentu pemerataan dan pemanfaatan teknologi yang maksimal ini sangat perlu dilakukan baik oleh kita sebagai warga negara maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan gitu. Oke, baik. Sudah kita sudah selesai terkait terkait pemaparan materi dan juga sesi diskusi. Apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup sih, Pak. Sudah cukup. Oke, berarti karena tadi di awal kita membuka dengan doa, tentu kita perlu menutupnya kembali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sampai jumpa minggu depan di mata pelajaran yang sama dengan saya lagi, dengan guru yang sama. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.